Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, saya Imam Mawardin akan mempresentasikan mengenai hasil program kerja dari kelompok mahasiswa KKN tematik Undram Desa Presa. Mahasiswa KKN Desa Presa mengusung tema dari KKN kami adalah Rumah Pangan Lestari, yang dimana Rumah Pangan Lestari ini secara singkat diartikan sebagai budidaya pertanian yang dilakukan di pekarangan rumah. Oleh karena itu, dari situ judul yang kami usung adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di Desa Presa, Batu Kriang melalui pembuatan pupuk organik cair dari eceng gondok. Adapun berikut adalah susunan daripada keanggotaan mahasiswa KKN tematik Undram Desa Presa. Dan di sini menjadi dosen pembimbing lapangan kami adalah Bapak Dr. Insinyur I Gusti Ranang Media MSI. KKN sendiri merupakan sebuah bentuk pengimplementasian ilmu teoritis yang didapatkan oleh mahasiswa di waktu perkuliahan. Dan di sini diimplementasikan menjadi bentuk nyata berupa pengabdian dan juga pengabdian langsung yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut di lingkungannya sendiri. Terutama di sini adalah masyarakat pedesaan. Salah satu contohnya adalah di Desa Presa. Desa Presa sendiri merupakan sebuah desa yang dimana sebagian masyarakat yang di sana berprofesi sebagai petani, sehingga dapat dikatakan di sini Desa Presa termasuk dalam sektor pertanian. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa terdapat permasalahan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Tak jauh berbeda juga di Desa Presa. Di sini kesulitan masyarakat di sana adalah dalam memenuhi kebutuhan pupuk mereka yang digunakan dalam proses produksi pertanian. Di situ dikarenakan harga daripada pupuk kimia yang tersedia itu cukup mahal bagi masyarakat di Desa Presa dan juga ketersediaannya yang cukup terbatas di sini, sehingga menjadi hambatan bagi masyarakat di sana dalam kegiatan produksi pertanian di Desa Presa. Di Desa Presa pun terdapat begitu banyak sumber daya di sana. Salah satunya sumber daya yang sampai sekarang masih belum optimal dan masih belum termanfaatkan dengan baik adalah pemanfaatan sumber daya alam seperti eceng gondok. Oleh dari situ, mengetahui hal-hal seperti itu, kami mahasiswa KKN Desa Presa, mahasiswa KKN Undram Desa Presa, mencari jalan keluar yaitu berupa pembuatan dan pelatihan pupuk organik cair. Yang di sini pembuatan dan pelatihan pupuk organik cair ini menjadi jalan keluar untuk pemanfaatan sumber daya alam, yaitu berupa eceng gondok yang dimana seperti yang saya katakan tadi masih belum optimal dimanfaatkan menjadi pupuk organik sebagai substitusi pupuk kimia yang mahal dan juga ketersediaannya terbatas. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami melakukannya dengan cara metode sosialisasi dan juga pelatihan kepada masyarakat, kemudian diikuti dengan praktek langsung pembuatan pupuk organik cair ini. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan kami laksanakan mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 9 Februari 2022 yang berlokasi di Dusun Subhanallah 2, Desa Presa, Batu Kriang, Lombok Tengah. Adapun alur kegiatannya di sini terdapat 4 alur kegiatan yang nantinya akan kami jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama adalah persiapan bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Di sini kami menyiapkan bahan-bahan termasuk daripada bahan utama yang kami gunakan yaitu adalah eceng gondok yang kami dapatkan dari lingkungan Desa Presa. Selanjutnya adalah pembuatan pupuk organik cair. Di sini ada kegiatan di mana kami mulai menggabungkan dan membuat pupuk organik cair tersebut. Setelah itu yang ketiga adalah sosialisasi dan praktik pembuatan pupuk organik cair kepada masyarakat yang dilaksanakan setelah pupuk cair yang kami buat ini jadi. Setelah sosialisasi, kami melakukan pembagian pupuk organik cair kepada masyarakat Desa Presa. Yang pertama adalah persiapan bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Sini ada 4 bahan yang kami gunakan sebagai formula kami di sini dalam pembuatan pupuk organik cair kami. Yaitu yang pertama adalah eceng gondok sebagai bahan utamanya.
lalu ada toge, ada gula merah, dan juga ada M4. Eceng gondok sendiri termasuk gulma di perairan yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan mampu berkembang biak dengan cepat. Tempat tumbuh yang ideal adalah perairan dangkal dan juga berair keruh. Eceng gondok sendiri dia dapat menyerap senyawa seperti fosfor dan nitrogen dari air yang tercemar. Sehingga di sini kandungan nitrogen dan fosfornya pun cukup tinggi dari eceng gondok ini sendiri. Eceng gondok kami temukan di salah satu desa, di salah satu dusun di Desa Presa. Dan di situ jumlahnya cukup banyak, namun kurang termanfaatkan dengan optimal di situ. Eceng gondok ini pun memiliki kandungan-kandungan kimia seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan kalium, yang dimana kandungan-kandungan ini merupakan senyawa yang merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sendiri dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya adalah toge. Toge sendiri adalah bagi tanaman merupakan bahan yang kaya akan asam amino, protein, vitamin, dan mineral. Toge sendiri dapat meningkatkan kesuburan tanah karena memiliki kandungan fosfor di sini yang cukup tinggi. Bahan selanjutnya ada gula merah. Nah, gula merah ini sangat penting sekali dalam pembuatan pupuk organik cair karena dia bertindak sebagai nutrien atau makanan di sini untuk mendukung pertumbuhan mikroba yang kami gunakan selama proses fermentasi dari pupuk ini. Mikroba itu sendiri atau mikroorganisme itu kami dapatkan dari M4 di sini. M4 atau efektif mikroorganisme 4 itu merupakan larutan yang di dalamnya terkandung berbagai macam bakteri yang sangat menguntungkan. M4 sendiri merupakan bahan yang dapat kita gunakan untuk mempercepat proses pembuatan pupuk sekaligus meningkatkan kualitas dari pupuk tersebut. Kegiatan yang kedua yang kami lakukan setelah semua bahan yang tadi terkumpul adalah pembuatan pupuk organik cair. Di sini kami mulai dengan menghaluskan bahan baku seperti eceng gondok dan juga tauge. Untuk lebih efektifnya, penghalusan kami gunakan blender di sini. Kemudian kami siapkan wadah sebagai tempat yang dapat digunakan untuk menggabungkan semua daripada bahan-bahan tadi. Setelah kami menghaluskan bahan baku seperti eceng gondok dan tauge, kami di sini membuat larutan M4 dan gula merah. Untuk komposisinya sendiri, untuk takarannya digunakan sebanyak 4 tutup botol dari M4 itu, lalu dimasukkan ke dalam ember yang telah berisi gula merah yang sudah dicairkan. Nah, di situ jumlah air yang kami gunakan adalah 5 liter air. Selanjutnya, setelah kedua bahan ini tersedia, kita larutkan dan kita campurkan dalam satu wadah. Lalu kita aduk hingga rata. Setelah diaduk dengan rata, ditutup daripada wadah tersebut dengan menggunakan plastik dan kemudian penutup ember. Hal ini kita lakukan agar ember ini kedap udara sehingga di situ dapat fermentasinya terjadi dengan cepat. Fermentasi pupuknya sendiri dilakukan dalam kurun waktu 2-3 minggu. Setelah fermentasi selama 3 hari, setiap 3 hari sekali dilakukan pengadukan yang dilakukan selama 3 menit. Setelah itu dibiarkan terbuka selama 30 menit. Kemudian ditutup kembali dengan menggunakan plastik dan penutup ember tadi. Setiap 3 hari sekali, proses pengadukan dan pembiaran terbuka ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan pupuk ini jadi dan siap untuk digunakan. Setelah pupuk ini siap digunakan, kami melakukan pengemasan terhadap pupuk tersebut. Lalu kami berikan label yang berisi dengan logo daripada mahasiswa KKN Undam Desa Presa di situ. Setelah pembuatan pupuk sudah kami kemas dan kami lakukan kami berikan label. Di sini kami mengadakan sosialisasi dan juga pelatihan praktik pembuatan pupuk organik cair kepada masyarakat di situ. Di sini kegiatan kami adakan di Aula Kantor Desa Presa dan juga di halamannya. Kegiatan ini kami bagi menjadi 2 tahap, yaitu yang tahap pertama di sini kami melakukan penyampaian materi terkait pupuk tersebut, terkait pupuk organik cair, lalu langsung diikuti dengan praktik secara langsung. Di situ ada pelatihan mengenai pembuatannya, sekaligus di situ diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Di sini mahasiswa masyarakat Desa Presa sangat menunjukkan antusiasme mereka dalam
menyimak dan juga mengikuti pelatihan mengenai pembuatan pupuk organik cair ini, karena memang pupuk organik cair merupakan salah satu jalan keluar bagi masyarakat Desa Presa untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka dalam menunjang kegiatan produksi pertanian yang mereka lakukan. Dari pembuatan ini, jadi dari pelatihan pembuatan pupuk organik cair dapat meningkatkan skill daripada masyarakat Desa Presa untuk membuat pupuk mereka sendiri, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan pupuk mereka dengan cara membuat sendiri di sini. Lalu setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, kami di sini melakukan pembagian pupuk organik yang sebelumnya telah kami buat dan sudah kami kemas dan juga kami berikan label. Dari sini pupuk yang telah kami bagikan dapat digunakan oleh masyarakat, dapat mereka aplikasikan sendiri untuk tanaman yang mereka tanam sendiri di rumah maupun di pekarangan rumah mereka maupun di tempat yang lain. Dari kegiatan kami ini, hasil kegiatan kami ini, kami pun dapat menarik kesimpulan bahwa pupuk itu sendiri merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih nutrisi yang digunakan bagi tanaman untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu bahan yang dapat kita gunakan, sumber daya alam yang dapat kita gunakan untuk pembuatan pupuk cair itu sendiri adalah eceng gondok. Eceng gondok yang selama ini ada di Desa Presa dengan jumlah yang begitu banyak, namun tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, bahkan dianggap sebagai gulma, sehingga kami melakukan upaya pemanfaatan eceng gondok menjadi pupuk organik cair. Pengenalan cara pembuatan pupuk organik cair dari eceng gondok kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan penyampaian materi terkait pupuk organik cair dan praktik pembuatan pupuk organik cair bersama masyarakat. Selain itu, dilakukan juga pembagian pupuk organik cair dari eceng gondok ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikannya secara langsung kepada tanaman yang mereka tanam sendiri di pekarangan rumah maupun di tempat lain. Baik, terima kasih. Sekian presentasi daripada kami. Kami mohon maaf atas kekurangannya ataupun salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.